kirain rujak itu harus pakai petis. Harus doakan beliau memberitahu agar kita ngangkat suara. Berarti dia akan memberikan petunjuk yang terbaik. Maka kita balas, semoga Allah memberi hidayah. Masya Allah, sebelumnya sedikit tadi sebelum kita mulai kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, adik-adik, anak-anakku, dan juga kepada Bendahara Nuris yang telah menjadi sebab kehadiran atau pertemuan kita, dan juga dari saya sedikit tidak terima dengan ketua panitia yang memberikan sambutan yang menyifati Bunda Nuris yang baik, katanya sultrun dan apa tadi sultrun terus tolong ketua panitia jangan berani-berani mengatain Bunda Nuris seperti itu ya, itu gak baik. Masa biarpun benar jangan dibilang begitu. Ini yang pertama, maksudnya harus ini ketua panitia yang harus diajari dulu. Masa Bunda Nuris yang undang kami sampai kita ketemu dibilang kita bersama sultrun. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan juga yang sangat kami cintai semua beridu ya Allah, terkhusus ini Ustazah sudah sering mengajari kami sudah lulus di sini. Masya Allah semuanya. Baik, kita akan masuk. Pertama ini yang harus difahami dulu, yakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk merubah kita, dan kami yakin Anda ini datang ke sini untuk membuat perubahan, bukan sekedar hari ini. Hari ini tentu kerinduan Anda untuk berperubahan yang istimewa. Mulai dari waktu ke Indonesia ke sini, yang dirindu adalah perubahan cinta, tadi nggak pakai mikir. Ini sebetulnya, ini kebetulan tahun ini kita tahun mengajari cinta anak-anak SMA, anak-anak kuliah, namanya Diklat Cinta. Biasanya kita adakan di tempat-tempat yang sedikit enak kayak ngopi, kayak di hotel, di dan sebagainya. Kami rencananya waktu itu kita mengadakan Diklat Cinta untuk anak-anak muda itu. Ternyata separuh yang hadir adalah emak-emak. Akhirnya mulai kemarin kita mulai dari Jogja, di Bandung, yang terakhir di Surabaya, besok tanggal 12 di Jakarta. Akhirnya sudah topiknya kita rambut. Gak lagi anak-anakmu muda, hanya emak-emak yang banyak dan yang paling agresif, bertanya tuh serem-serem. Bukan begitu, emak-emak yang salah pilih baru sekarang nyeselnya. Itu, emak-emak salah pilih. Baik, sekarang tolong adik-adikku semuanya. Ini yang pertama ya, sebelum kita masuk pembahasan. Pilih yang benar. Jangan gampang jatuh cinta. Orang hebat nggak akan jatuh cinta. Cinta itu harus cerdas. Cinta itu rasional. Kalau cinta tidak rasional tadi gula jawa rasa koklan bodoh. Kadang seorang perempuan ditanya, apa sih nak kok kamu mau nikah dengan dia? Apa sih kelebihannya? Nggak tahu mi. Bodoh. Jangan seperti itu, hanya terlanjur cinta. Dan ini yang banyak mengadu kepada kami kaum perempuan. Yang sering menyesal adalah perempuan, belum lagi korban berzinaan, kehinaan, segala macam dilecehkan. Kalau seorang laki-laki berani menzinai dia, tentu dia mungkin dengan 1000 perempuan. Hanya ini bagian saja untuk dilewati saja, na'udzubillah. Maka calon suamimu adalah harus istimewa, amin. Apalagi begini nih, hari ini tolonglah waspada. Dia mas tenang aja, yang di Indonesia mungkin, wah, Hongkong, banyak duit. Akhirnya dia hanya senang saja, hanya untuk merindukan jasadmu nanti, dinikmati sesaat, setelah itu duit. Ada kan seperti itu? Yang bodoh siapa coba? Yang di Hongkong. Makanya jangan jadi anak bodoh. Sudah duitnya dihabisin, tak taunya dianya na'udzubillah. Mungkin karena dia tidak punya kebaikan. Makanya kalau milih yang benar hari ini. Ada pun yang sudah memiliki suami, jadikan mereka semakin baik. Dekatkan dengan orang-orang baik nanti. Insya Allah pergaulannya dengan siapa? Buya siap kok temani minum kopi bersama. Kenalkan dengan kita. Untuk semakin indah, kita ada yang mana? Jawa Timur, kita sering Jawa Timur. Mana suamimu pernah ketemu minum teh bareng? Belum ada. Padahal dia terbuka siapa saja minum teh bersama,
Kadang-kadang kita ingin di pantai yang sunyi, nggak ada yang buka aurat, lalu kita baik, kurang lebih seperti itu. Tolong dalam urusan cinta ini harus benar-benar memilih sehingga cinta itu rasional, masuk akal. Kita punya inspirasi cinta, hikmah cinta, boleh jadi bahan renungan, sudah sampai berpuluh-puluh lah. Di antaranya adalah jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membuka, biarkan akalmu lah yang membukanya. Jadi jangan gampang jatuh cinta. Akal cerdasnya itu mungkin enggak, siapa dia, kebahagiaan mungkin enggak aku wujudkan dengan dia. Masa depanku kayak apa sih? Ini adalah sederhana tentang masalah pilihan pasangan ya. Jangan sampai kita terlena hanya mohon maaf, hanya syahwat, kita kirimi foto, urusan syahwat. Sehingga kadang syahwat dibilang cinta. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Ada orang bercinta tanpa syahwat, ada orang mencintai tanpa syahwat. Ada orang mencintai tanpa syahwat, ada orang melampiaskan syahwat tanpa cinta. Cuman kadang dibilang cinta. Masa orang menjajakan cinta? Mana ada cinta dijual? Kemudian ada orang yang punya syahwat dibarengi dengan cinta karena Allah, alangkah indah. Itu suami istri. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Baik, sekelumit tentang ini, hati-hati, jangan gampang milih pasangan. Jangan mau kecuali rekomendasi berapa orang. Kalau laki-laki itu baik, ya benar, ya begini. Jangan Anda tidak tahu, fotonya pun editan. Waktu ke rumah pun ternyata mobil rental. Masya Allah, rupanya dia mandinya tuh ada hitungannya seminggu sekali. Pas mau ke rumah calon mertua, yang bisa dibohongi itu. Masya Allah. Intinya begini, saya solehah, waspada untuk calon pasangan, supaya yang akan kita bincangkan punya arti. Adapun yang sudah punya pasangan suami, tolong ayo dengar dengan baik-baik. Suamimu adalah suamimu. Justru keberkahan adalah di balik kepatuhanmu kepada suamimu, kebanggaanmu dengan suamimu. Jadi kamu harus bangga dengan suami, biarpun mohon maaf hari ini suamimu gak punya penghasilan. Ini ujian. Sehingga kami sampaikan wanita karir itu boleh, wanita bekerja itu boleh. Tujuannya adalah membenahi rumah tangganya, keluarganya. Tapi ingat, ada beberapa catatan. Yang pertama, di saat bekerja itu adalah atas restu orang suami. Yang sudah terlanjur bekerja restu suami. Yang kedua adalah tempatnya adalah tempat yang dia bisa menjalankan syariat, terhormatlah, baik dan sebagainya. Juga kerjaannya yang halal, ya, kerjaan yang halal, kemudian tidak meninggalkan kewajiban. Dan izin ini saja perlu dibahas loh. Izin kepada suami itu harus izin beneran. Misalnya abang, ya mas, mohon maaf yang sewu, dan kalau bantu kerja terus pundi mas. Harus saya katakan dia berendong, iya dek atau ojo dek. Tenas niku ada satu orang mau pergi kemana, bukan ke Hongkong kayaknya. Dia tuh kalau izin sama suami, mas, tagihan bayaran belum selesai, mas dong nggak jelas, ini mana sampai kapan ya gini? Aku kerja lah orang. Wah ini ngancam nih. Akhirnya suami iya gitu. Oh izinnya serem begitu. Ayo siapa izinnya begitu? Coba. Bukan begitu, itu bukan izin, mengancam halus. Baik, kemudian yang terakhir ini ada 5 syarat. Tempatnya baik, terhormat. Yang terakhir adalah hidup menjaga keindahan dalam rumah tangga. Kalau ternyata dengan karirnya dia sukses, pastikan dia semakin tawadhu. Semakin tawadhu, semakin hormat kepada suami. Ini godaan yang paling besar. Sebab dalam pengaduan yang kami temui adalah, mohon maaf, semuanya ini harus tahu bahwasanya ternyata banyak perempuan menjanda itu gara-gara dia sudah mulai bisa cari rezeki. Karena si mulai punya rezeki langsung dikit-dikit minta cerai. Ini bukan hari ini sampai sekarang tidak, bukan kalian. Akunya menceritakan yang terjadi di sana. Hari ini banyak janda jejer minta dicarikan jodoh. Ternyata sebabnya gara-gara dia menjanda, karena dia sudah punya rezeki. Makanya ini loh, makanya syarat yang kelima ini Buya taruh di paling belakang, tapi Buya dulukan. Banyak perempuan kalau sudah mulai punya karir, dia sudah mulai membusungkan dada, sombong dikit dengan suami. Ini yang banyak seperti itu. Maka pastikan ini anak solehan semuanya. Bahkan mendahului minta maaf, abang mohon maaf bang ya, gak apa-apa bang, saya cukup di rumah tangga dulu bang ya. Enak banget punya istri begini.
Tapi kalau suami ongkang-ongkang kurang ajar, ini babnya beda. Betul kan? Betul siapa? Tidak begitu, tidak. Itu babnya beda. Mohon maaf. Sebab keretakan rumah tangga ini justru karena mulai suksesnya seorang istri. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang itu kita ngomong sama ibu-ibu gitu. Tadi ngomong, suatu ketika, ada loh ibu-ibu ini, kalau sudah mulai punya kerjaan, punya penghasilan ini, kalau di kantornya, di tempat kerjanya, arisan itu kalau ngomong ceria, kalau telepon sama teman kerja bisa tertawa, tapi giliran telepon sama suami, nadanya tinggi. Langsung, itu saya banget Bu ya. Bahaya banget ngomong depan kami, bertiga tadi ngomongnya bareng. Memang rata-rata suatu hawa nafsu. Mulai kapan keindahan akan terwujud dengan model perempuan semacam ini? Nah, ini kita akan masuk, ya boleh. Jadi kalau memang dirimu, sehingga suamimu semakin terpesona dengan dirimu, anggap saja hari ini memang dia belum punya penghasilan, tapi dia menyiapkan untuk berperilaku baik dengan dirimu, di saat kalian pulang nanti, tinggal membuat keindahan. Tapi kalau dari ini sudah rewel, suami sok, istri sok, mentang-mentang segala macam, akhirnya secara otomatis akan terjadi kerenggangan. Kalau kerenggangan dia tidak akan mikirin, terserah deh, ngomong jelekit, nggak enak. Nah, ini adalah yang banyak terjadi. Mohon maaf, ini nasihat. Mau dinasehati? Kalau tidak mau keluar sana. Tapi nanti rame sama suaminya. Karena hari ini kesimpulannya setelah itu harus indah sama rumah tangga, sama keluarga. Gak boleh ditawar sedikit pun. Capek. Baik. Kemudian apa yang harus dihadirkan dalam rumah tangga? Pembiasaan di rumah dengan hal yang lembut dan baik. Tolong biasakan di rumahmu, wahai adik-adikku, saudari-saudariku, anak-anakku, biasakan di rumahmu nanti atau sekarang yang sudah menjalin rumah tangga, biasakan dengan kelembutan, kalimat-kalimat yang baik. Jangan ada kekerasan, jangan ada kalimat kasar yang keluar. Mulai kapan kalimat kasar menumbuhkan cinta? Tidak ada. Dan juga jangan merendahkan, jangan menjelekkan. Bukan waktunya. Jadi pastikan di rumahmu itu adalah kalimat yang ada antara suami istri adalah hal yang baik. Guyonan pun nggak boleh. Guyonan yang menjatuhkan, merendahkan itu membahayakan hati. Jadi seorang istri tidak perlu merendahkan suami, mengolok, mencaci, membentak. Nggak ada perlunya. Marah-marah tidak jelas, nggak ada perlunya. Mulai kapan marah menumbuhkan cinta? Tidak ada. Tapi kenapa kok ada seorang suami sering marah sama istri? Kenapa ada seorang istri tidak ada sebab marah sama suami? Itu membuat keindahan tidak ada. Dan ini rumah dulu kita buat. Itu untuk menghadirkan generasi yang hebat. Sudahlah, kita semua harus belajar bertahan. Namanya pasangan membuat emosi pada dirimu, wajar manusia, karena kamu tidak menikah dengan malaikat. Pasti istri membuat ini. Ada suami, tapi kekuatan kita, kemenangan kita adalah aku tidak boleh membalas dengan amarah juga. Mulai kapan marah bisa dihentikan dengan marah? Tidak. Kalau marah ditambah marah seperti api disiram minyak. Bensin mulai. Bisa bensin, tambah jadi. Ini pembiasaan di rumah. Yang namanya suami tentu dia bergaul dengan orang banyak di luar, kadang-kadang stres, pusing pikirannya sampai di rumah. Atau seorang istri yang sudah, mohon maaf ya, macam-macam keadaan di rumah, anaknya pipis di kasur, kemudian jemuran gak kering-kering, tak taunya menjelang head, suka makin marah. Mungkin saja itu semuanya. Akan tapi bagi suami yang paham, cerdas, dia mengerti, oh ini keadaan tertentu. Bahkan mungkin dia akan buat irama. Di saat melihat suaminya, istrinya begitu, langsung buat bikin usil seusil-usilnya. Ingin membuat suasana. Jadi paham di dalam menjalani hidup berumah tangga ini penting. Pokoknya intinya tadi, membuat ngomong kasar tidak boleh. Mencaci, merendahkan tidak boleh. Sopan santunnya seorang suami tenang. Apalagi santunnya seorang istri. Wong suami saja petentang-petentang nggak enak, apalagi seorang istri. Nggak ada baiknya. Cuman sekarang banyak menjalin rumah tangga dengan kebodohan. Tidak bicara dengan hati, tidak ngurusi hati. Ini bahaya dalam rumah tangga.
Jadi jangan ada caci maki, jangan ada marah-marahan bentak. Dan marah itu sendiri. Biarpun yang dimarahi bukan dirinya. Kalau ada orang marah, yang dimarahi bukan dirinya, orang lain yang dimarahi. Tular. Marah itu tular. Coba. Ada orang yang bekerja dengan kita. Siapakah? Kerja dengan kita. Anda kerja di rumah Anda. Tahu-tahunya melakukan kesalahan, lalu suami marah. Istri yang lihat, ikut marah nggak? Kalau nggak ikut, mungkin nggak berani nggak ikut marah. Kenapa? Dia pikir otaknya sudah berjalan, berpikir urusan hati, urusan cinta. Kalau aku udah ikut marah, pikir aku ngeblok sama. Nah ini langsung mulai ikut-ikutan mah. Itu otomatis, nggak mungkin tidak. Sehingga marah itu nular, apalagi yang dimarahi dirinya sendiri. Dia dimarahi hari pertama sabar, kan? Seorang istri dimarahi sabar pertama. Hari kedua dimarahi lagi. Minggu berikutnya sering dimarahi, dia mulai. Terus nanti kena mentalnya, sehingga mungkin tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga mulai dibalas dengan marah. Di saat dibalas dengan marah, ternyata lebih serem lagi. Makanya ada hari ini orang setiap hari berantem. Ada atau tidak? Banyak. Anaknya 12 tadi. Orang gila dia. Ada model semacam itu, kebodohan. Kenapa? Ya itu tadi permasalahannya. Karena budaya marah ada di dalam rumahnya, itu nggak boleh. Karena itu nanti akan buat suasana rumah tidak indah. Percaya ini, bagi rumah tangga indah. Sehingga nonton pembahasan yang lain, penyelewengan kesana kemari dan sebagainya. Tentu kita tidak membenarkan perilaku kita, lalu berkata, kenapa kamu menyeleweng? Karena suamiku begini. Oh bodoh, nggak begitu. Atau seorang suami, kenapa ini? Nggak begitu. Tidak boleh kita membuat pembenaran terhadap dirinya. Sekarang kita ingin buat perubahan untuk jadi lebih baik. Bukan waktunya kita menyalahkan. Saya akan membuat perubahan di rumahku. Tidak ada perlunya ngomong kasar. Perlu kelembutan, keindahan. Dan ini akan bangun generasi berikutnya yang indah. Kemarin, mohon maaf, ini pentingnya Toto mendidik anak-anak. Anda punya anak-anak? Yang belum punya anak, diberi karunia anak. Nikah dulu. Insya Allah segera nikah, nanti punya anak. Insya Allah. Masih bujang, ambilnya urutan, nikah dulu. Amin. Baik, jadi ada dalam rumah tangga, anggap saja begini loh. Ini kan generasi selanjutnya. Yang kita bangun itu bukan suami istri saja, rumah. Tahun ini kami menyerukan rumah indah, rumah bahagia untuk menghadirkan anak-anak yang sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Ini kalau rumah tidak sehat, mohon maaf. Kemarin beberapa minggu yang lalu ini kami ceritakan berulang-ulang. Suatu ketika kami habis pengajian di Masjid Alun-Alun Takwa, itu kan rutin. Jam 10 malam, setengah 10 lah. Kita lewat di jalan menuju pondok kita itu, masih jauh sih. Tiba-tiba ada anak muda, anak-anak SMP, naik motor lah, banyak, 20-30 orang, ramai, berhenti di depan mobil kita, sampai kita tidak bisa jalan. Ternyata dia nggak ganggu kita. Di antara mereka sendiri berantem, udah bawa parang, bawa kayu semuanya. Bawa kayu, parang sebanyak. Akhirnya diamankan sama polisi. Mungkin masyarakat berkata, inilah keadaan di luar, lingkungan yang nggak benar, begitu ya? Tidak, jangan salahkan lingkungan. Anak-anak semacam itu karena tumbuh di rumah yang tidak indah. Ceritanya bagaimana? Ini loh kami hadirkan. Kenapa anakku gampang berantem? Kenapa anakku gampang ribut? Kenapa anak gampang marahan dan segala macam? Apa sebabnya? Ini loh rumah kita bentuk sekarang. Jadi rumah begini. Take it. Bahasa Indonesia saya. Bahasa Awak. Oke. Oce. Sudah terserah. Nah, tolong ini serius, tolong rumahmu yang benar, sehingga menjadikan suasana indah, suami betah, anak betah. Gambarannya begini, rumah tangga yang indah, sampai ada loh ya, suami itu takut sama istri. Ada, istri takut sama, bukan suasana indah. Kenapa? Ini kok monster, istrinya monster, suaminya monster, serem banget. Ada loh suami itu kata, nggak usah. Oh kelihatannya kau kerja besar brewok lagi jabatan juga. Tapi ternyata kalau sama istri, kenapa? Istrinya adalah setengah monster. Dikit-dikit marah, nggak jelas begini, nggak bisa diajak ngomong. Kalau mau emang gitu. Akhirnya suami karena suaminya baik mengatakan, adalah daripada
repot. Hidup kok begitu, kok daripada repot. Hidup tuh harus indah sesungguhnya. Dan ada suami semacam tebakan, kalau saya ngomong dia pasti ngangkat suara, ini nanti bakal merusak anak-anak, semua akan jadi gak bener. Akhirnya rumah tangganya orang tertekan. Ya suami adalah lebih baik dia diam, tidak usah ribut dengan sang istri. Ada sebaliknya seorang istri, Masya Allah, mau ngomong suaminya ngusulkan cat warna apa aja gak berani. Ya Allah, terus saya bayangin mesranya gimana itu nanti, bermesraan dengan monster. Mana ada keindahan? Ini kebodohan dalam hidup. Kebodohan dalam hidup. Suami kok serem. Coba gini loh gambarannya. Ada dua bersahabat menikah. Tatonya suaminya juga rupanya bersahabat juga. Kerjanya bareng. Karena kerjanya bareng di kantor yang sama, rumahnya kebetulan jejer. Sehingga karena begitu selalu pakai mobil bersama, numpang daripada boros. Kan begitu ya? Tiba-tiba jam 4 sore ini semuanya dapat telepon, rupanya istri yang di rumahnya. Setelah dapat telepon kalau suaminya 1 jam lagi nyampe. Rupanya 2 orang ini langsung bergegas naik sepeda motor keluar, pergi ke pasar. Mau kemana? Mau kemana? Semuanya ketemu sambil di pasar. Membelikan sesuatu untuk suaminya, membelikan satu untuk suaminya yang disukai oleh suaminya. Yang pertama ditanya, kenapa kok buru-buru? Suamiku tadi pesan sesuatu, aku lupa kamu. Kehabisan, ya Allah, nyesel banget kalau sampai kehabisan, makanya tadi ngebut. Berarti dia ngebutnya untuk membelikan belanjaan dengan senang, ya tak? Ngebut, sama, kelihatan jatuh ngebut. Kenapa kok kamu ngebut banget? Iya, kalau telat tadi marah sama suamiku. Beda. Padahal keluarnya bersama-sama belanjakan, tapi rasanya beda. Rumah tangga itu, iya kayak itu. Kenapa kok menjalani rumah tangga dengan kebodohan? Dia bodoh memang. Kalau tidak marah bukan dia lagi, na'udzubillah. Jadi rumah ini penting, tolong hilang caci maki, jangan mengangkat suara. Jangan mengangkat suara, bahaya sekali. Apalagi seorang istri mengangkat suara, bukan hal yang baik. Ini serius. Yang jadi masalah, kalau suamimu nggak baik, langsung ketahuan kalau kamu salah, langsung dibalas, gitu. Yang jadi masalah, suamimu kok baik banget, akhirnya diem tok, dibiarkan, sehingga yang rusak di kiri kanannya. Yang rusak di kiri kanannya. Baik, inilah, tolonglah jangan biasa sama suami, apalagi lagi berjauhan begini, nggak perlu adanya marah-marah. Kalau ada sesuatu yang salah, mungkin kalau cara marah pun bukan waktu dia melakukan salah, mungkin lain kali lah. Bikin surat cinta yang indah, suamiku tersayang, cintaku, hatiku, ini, terus abang. Saya mau ngomong sesuatu bang, kita kan jauh bang, kita nggak boleh ribut bang ya. Mau ngomong apa sih dek? Abang katanya beli sesuatu kemarin, beli apa gitu tanpa persetujuan istri. Kan biasanya gitu ya. Ya di sini nih. Abang mohon maaf, kalau bermanfaat sih gak ada masalah, cuma tanya kok adik nih, bang maafin dong bang, jangan tersinggung, jangan marah ya. Sudah gitu, logonya gambarnya 16. Jadi ngomongnya enak, maafin dong. Dia kalah sudah, gak berani bohong lagi. Tapi kadang-kadang dia bertanya, kenapa abang beli ini? Wah, lo ngabisin duit ini. Sudah tidak enak. Membiasakan komunikasi yang baik adalah penting. Itu bagus. Membiasakan komunikasi yang baik itu penting dengan pasangan. Betul, ini pelajaran pertama. Semuanya akan indah, rumah tangga akan indah. Nah, kemudian hasilnya ke bawah. Kalau ada seorang anak membuka pintu kamarnya, melihat ibu bapaknya di tempat makan sambil cubit-cubitan dan suap-suapan. Coba lihat, seorang anak akan balik ke kamar dan memejamkan mata lalu berkata, itulah ibu. Dia akan senyum. Yang muncul bukan sekedar dia melihat ibunya mesra senang, enggak, akan tertanam cara hidup yang benar ya begitu. Belum lagi tidak sampai di situ, ternyata oh ibuku sangat menghargai ayah dan ayahku menghargai ibuku. Itu tertanam dalam di hati sehingga nggak berani macam-macam sama ayah. Kenapa? Kalau saya macam-macam sama ayah pasti ibu marah. Kalau aku macam-macam sama ibu pasti ayah mah. Tertanam bermacam-macam kebaikan hanya melihat sepintas kemesraan seorang ayah dan ibu. Tapi lihat tetangga sebelah, anaknya buka pintu kamar lihat bapaknya berantem sama ibu. Melanjutin sampai pagi. Sudah enak bosan dia lihat keindahan. Ini serius. Anda yang pertama, yang kedua bingung nih.
Yang pertama enggak, yang kedua iya barangkali. Nggak boleh begitu. Setengah-setengah. Hari ini harus berubah. Nah ini serius, sederhana sebetulnya. Coba mulai kapan amarah menumbuhkan cinta? Nggak ada. Dan memang kalau kita amati hari ini semua problem permasalahan adalah karena rumah bukan rumah indah. Sehingga anak nggak senang tinggal di rumah, bosan di rumah, suami juga begitu sebanyak. Sederhana kelihatannya. Nah kemudian kalau sudah anak itu setiap hari melihat orang tuanya ribut, berantem dan sebagainya, direkam oleh otaknya, dan itu akan menjadi referensi atau contoh. Contoh ini di rumah ini kalau sudah biasa pakai berantem dan sebagainya, ini setiap hari dilihat. Ada ayah punya masalah dengan ibu berantem, ibu bilang itu biar masalah sedikit berantem, terekam tertanam di dalam otaknya, di hatinya, di pikirannya, sehingga anak punya kesimpulan, oh gitu ya caranya selesaikan masalah. Makanya waktu dia di sekolahan punya gesekan masalah dengan temannya, ngapain? Berantem, caci maki. Kenapa? Contohnya. Terus kita lanjutkan nanti saat menikah, pasangannya kan bukan malaikat, tetap manusia yang punya kesalahan. Maka di saat punya masalah dengan istri langsung jeder, kayak kisah ibunya berantem lagi. Dan ini penting, sederhana tapi harus dicermati. Ngapain harus memaksakan? Apakah harus biasa marah-marah dan sebagainya, caci maki dan seterusnya? Maka biasakan di rumahmu adalah rumah indah. Biasakan harus, dan ini keindahan perilakumu mengundang keindahan pada pasangan. Kalau ingin menumbuhkan cinta pada pasanganmu, ya perilakumu yang baik, kelembutan bedakumu, kasih sayangmu. Ini yang harus dihadirkan dalam kehidupan berumah tangga. Siap ya insya Allah ya. Ini bukan cerita dongeng, tapi harus Anda mulai. Kadang mohon maaf, diingatkan pasangannya adanya marah. Sehingga kami sampaikan di sini, nasihat ini nggak berguna bagi orang egois. Orang egois itu kalau dinasihati bukan untuk dirinya, langsung ingat yang lain. Misalnya hanya karena pasangannya nggak ada saja. Kalau seandainya pasangannya ada itu jejer ketahuan, misalnya suami istri jejer bareng begini, dengar ceramah Ustadznya nasihati tentang seorang perempuan yang baik harus begini. Suaminya langsung nyolek, tuh dengar. Atau sang ustadz lagi cerita tentang seorang suami yang benar adalah begini. Oh istrinya semangat bang, dengar tuh. Itu egois. Kenapa? Ceramah ustadz bukan untuk dirinya, tapi untuk merendahkan pasangannya. Jadi ceramah ustadz untuk aku yang mendengar. Kadang di rumah tangga yang susah dibenahi munculnya orang semacam ini. Kalau itu Anda rumah tangga Anda akan bahagia selamanya. Sudah nggak usah pakai biarpun suaminya sebaik apapun nggak akan bahagia. Kenapa? Egois. Nggak bisa diingatkan. Merasa paling benar sendiri, suami merasa paling sendiri, istri merasa paling benar sendiri. Reaksi egois itu akan reaksi dari orang, reaksi dinasehati. Orang punya sifat sombong, egois itu kan sombong itu kan gayanya iblis. Iblis kan bukan Mbah kita Nabi Adam loh ya. Maka yang suka yang egois itu sebenarnya niru iblis. Mungkin keturunan enggak, tetap Nabi Adam. Nah egois. Biasanya mohon maaf, coba dilihat di alam nyata itu. Ada kalau suami itu diingatkan sama istri, budaya ini. Kalau diingat sama istri biasanya langsung mukul meja, diam, ribet, ruwet. Ada itu kan? Atau keluar banting pintu jeder. Bukan suami yang baik. Kalau seorang istri mungkin kalau banting pintu gak berani, atau mukul meja berani. Kalau istri beda modelnya. Kalau istri diingetin sama suami, gemberut, merengut, mencucut, manyun. Coba rumus, mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Rayuannya. Apakah mungkin lagi ceramah makan? Mungkin enggak? Nggak mungkin. Permangan manggis nah, harus tangan dua manggis. Anggur masih bisa satu, manggis buka gitu. Depan tenang masih bisa, ada istri. Main ribut itu ada dalam Al-Quran, itu ada. Kalau ada permasalahan dengan pasangan suami itu ya tentu nasihat penting. Yang ibuhunna nasihati, nasihat penting wajib.
Cuman dalam memberi nasihat ada ilmunya sendiri. Kalau pengen nasihati suami, kalau perlu tidak secara langsung. Istri pun juga tidak secara langsung, karena kedekatan ini berat. Kadang banyak berhujah, suami diingatkan istri, ngerti itu salah tapi berhujah, memang penyakit nih. Suami istri kalau diingatkan berhujah, ada aja hujahnya, padahal nggak harus berhujah, tinggal samaan. Masya Allah, terima kasih. Gambarnya begini loh ya, kalau Anda ikuti. Kalau diingatkan sama suami, yang teman itu dong gini, terserah apakah benar atau tidak dulu. Dia telah mengingatkan Anda langsung, abang, aku kira sebelum abang menikah, aku kira abang itu ganteng. Ternyata hari ini baru terbukti. Setelah abang berani ngingetin aku, ternyata abang sangat ganteng. Gitu loh. Jadi maksudnya dari motivasi. Kalau dia mengingatkan, pastikan dia tuh nggak takut di kedepan harinya. Sama seorang istri, kalau suami diingetin istri, ya ini yang paling banyak tuh suami yang sombong. Tampaknya suami yang sering sombong. Sekarang kalau suami sombongnya itu tampak mau pintu, dan kalau istri sombongnya tampak cemberut tadi. Dan ini mohon maaf, kalau sudah cemberut mohon maaf. Cemberut itu Masya Allah membuat kerut-kerut yang gak asik. Oh, yang cantik aja kalau lagi cemberut jadi apa? Apalagi yang sudah mukanya adalah cemberutan terus. Ditambah cemberut, mohon maaf, semuanya cantik kalau perempuan itu. Baik. Baik, ada zuhur saudara, ingatkan supaya tepat waktunya. Jadi tolonglah, ini dalam Al-Quran ada aturannya, wahai solehat. Kalau ribut, kalau ini amalkan, indah. Sampai kalau kamu dengan pasangan ribut, dinasihati harus. Cuman kadang nasihat itu gagal karena masih hawa nafsu, ada gengsi, sombong tadi, memang sedikit ada iblisnya dalam dirinya. Tapi paling tidak stop, jangan sampai di situ. Setelah itu apa? Kalau menasihati susah, tapi jangan dilanjutkan caci maki Allah. Pokoknya jangan ada caci maki, sebab caci maki akan mudah caci maki. Suara kelantang mengundang suara lantang, ribut gak ada ujungnya. Di dalam Al-Quran disebutkan fa'iduhunna. Setelah memberikan nasihat gak bisa, wahjuruhunna fi madhaji, ngediamin di tempat tidur. Jadi begini, kalau ribut, kalau Anda bisa mengamalkan ilmu ini, indah. Kalau punya masalah, tentu dalam hidup ada masalah. Cuman kalau ada masalah, tolong, kalau sama anak jangan menampakkan permasalahan. Ibaratnya seorang istri tetap menyajikan makanan. Abang makan ya? Iya. Kalau suami tetap makan ya, oh, enaknya masakannya udah begitu. Pura-pura nggak ada masalah di depan anak. Jangan sampai anak tahu kalau bapaknya lagi berantem. Di depan rok meja makan, di ruang tamu tetap. Tapi kalau sudah masuk kamar, kunci pintu baru dong. Mulainya saat itu kunci kamar, wahjuruhunna fil madhaji, di tempat diranjang, itulah mulainya. Cuman caranya adalah Al-Quran mengajari, kalau lagi ribut berantem, masuk ke kamar, jangan di depan, di ruang depan, jangan di ruang tamu, jangan di ruang makan, tapi masuk kamar kunci pintu. Wahjuruhunna, tapi diam. Kami merenung tentang ayat ini. Diam. Jangan cerewet, jangan ngomong. Coba kami bayangin, Anda saja langsung ibaratkan, biar kebayang Anda lagi ribut sama suami. Akhirnya cara ini diamalkan, masuk kamar dikunci, dan Anda tidur di ranjang sama-sama, cuma ngadepnya yang satu ngadep ke sana, yang satu ngadep ke sini, punggung-punggungan, tapi nggak usah ngomong. Akhirnya setengah jam kayaknya sudah nggak kuat, ada yang pura-pura. Ada yang pura-pura ngelempar bantal lewat. Ada orang yang senggol, akhirnya ngomong, kamu sih. Kamu sih, dan maksudnya apa? Memang caci maki adalah bukan hal yang baik. Kalau di rumah Anda masih ada caci maki, susah dibenahi sampai kapanpun. Kecuali malaikat Israel datang, baru diam. Nah, ini gambaran tentang bagaimana membangun rumah tangga.